umumnya seorang raja itu tentu mempunyai pusaka, dan pusakanya itu biasanya dipakai ketika si raja itu masih hidup, bahkan juga biasa diwariskan kepada anak keturunannya yang masih hidup. Di antara beberapa pusaka dari seorang raja itu adalah pusaka dalam bentuk keris yang biasa digunakan oleh raja yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan ini, Sunan Gunung Jati yang juga merupakan Sultan Cirebon pertama itu, menurut beberapa kisah sejarah yang ada di Cirebon itu, dinyatakan memiliki sebuah pusaka berupa senjata dalam bentuk keris. Nah, keris Sunan Gunung Jati yang menjadi pusakanya itu dalam sejarah Cirebon disebut dengan nama keris Sangyang Naga. Uniknya pemirsa, asal usul daripada keris Sangyang Naga yang dikisahkan dalam beberapa babat Cirebon ini ternyata penuh dengan penuh dengan legenda dan mistis. Seperti apa kisah mengenai asal usul Sunan Gunung Jati memperoleh keris Sangyang Naga itu? Demikian kisahnya. Keris Sangyang Naga ini pemirsa didapat oleh Sunan Gunung Jati ini tidak sebagaimana keris-keris pada umumnya ini menurut dongeng ya. Ketika bulan puasa tiba, bulan Ramadan begitu, Sunan Gunung Jati ini melakukan tafakur di Gunung Jati. Artinya kalau misalnya kalau kerja itu Sunan Gunung Jati biasanya di keraton. Dalam hal ini ketika puasa Sunan Gunung Jati berada di Gunung Jati, di masjid yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati bersama murid-muridnya di situ, tafakurnya di situ. Nah, singkat cerita, setiap harinya Sunan Gunung Jati itu ya melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat malam, puasa dan lain sebagainya. Terus begitu yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Dan pada suatu ketika bulan Ramadan itu sudah hari ke-29, dan ketika Sunan Gunung Jati itu melaksanakan sholat di sepertiga malam, Sunan Gunung Jati ini dikisahkan dalam keadaan sholat itu didatangi sesosok naga, jadi sesosok ular besar begitu. Nah, Sunan Gunung Jati dalam keadaan sholat itu diganggu oleh ular itu. Jadi ular itu melilit badan Sunan Gunung Jati yang sedang sholat itu. Ya, melilit kakinya dan lain sebagainya. Jadi ya sebagaimana ular sajalah begitulah ya. Dan ular ini memang tujuannya itu untuk mengganggu kehusuan daripada sholatnya Sunan Gunung Jati. Akan tetapi dalam cerita itu dikisahkan bahwa Sunan Gunung Jati ya tidak menghiraukan ular itu. Nah, setelah sholat selesai, kemudian juga Sunan Gunung Jati ya berdoa. Nah, ketika berdoa itu si ular itu masih aja mengganggu gitu. Tapi ya karena Sunan Gunung Jatinya itu tetap khusyuk berdoa, ya dihiraukan saja ular itunya. Nah, kemudian setelah Sunan Gunung Jati itu selesai berdoa, kemudian ular tersebut oleh Sunan Gunung Jati itu dipegang kepalanya. Ketika dipegang kepalanya itu dikisahkan bahwa ular itu keras begitu, sehingga ekornya itu diataskan ke langit begitu, sementara kepalanya itu tetap di bawah, jadi semacam memegang keris begitulah ya. Nah, dalam keadaan tersebut ular yang besar itu ketika dipegang seperti itu tiba-tiba itu berubah menjadi
sebilah keris. Artinya berubah menjadi sebilah keris yang besinya saja gitu. Jadi kalau Anda itu lihat lihat pertunjukan para dukun-dukun palsu di TV itu kan sering ya, bahwa ketika mereka semedi tiba-tiba menemukan keris, begitulah ya. Tapi kerisnya saja begitu, besinya saja. Nah, kisah Sunan Gunung Jati yang terdapat dalam beberapa babad itu dikisahkannya itu seperti itu. Hanya saja memang Sunan Gunung Jati dalam kisah ini ya, ketika sedang melaksanakan sholat itu diganggu ularnya besar begitu. Nah, ketika Sunan Gunung Jati selesai sholat itu, kemudian ularnya itu dipegang gitu, kepalanya dipegang, dan kemudian ekornya itu diataskan, dan kemudian seketika itu juga berubah menjadi sebilah keris, akan tetapi ya besinya saja. Nah, setelah selesai, kemudian paginya itu pemirsa, bahwa Sunan Gunung Jati itu kembali ke keraton. Ya, pada waktu itu juga bulan Ramadannya itu di hari ke-30, artinya mau sempurna, mau Idul Fitri kan begitu. Tapi sebelum itu Sunan Gunung Jati dikisahkan memerintahkan Ki Bengkok namanya itu untuk membikinkan gagang keris dan werangkanya begitu. Jadi Ki Bengkok ini salah satu empu asal Cirebon yang biasa membuat keris begitu. Nah, dikisahkan Sunan Gunung Jati itu memerintahkan Ki Bengkok untuk membuat keris dan werangkanya. Dan karena memang dikebut begitu, akhirnya pas di hari raya Idul Fitri itu ya keris itu ya sudah jadi. Dan karena keris itu didapatkan dari peristiwa ular begitu ya, peristiwa seperti kedatangan ular besar itu, maka kemudian keris itu dinamakan sebagai keris Sang Hyang Naga, artinya ya keris naga begitu. Itulah mengapa keris tersebut itu dinamakan Sang Hyang Naga. Dalam versi yang lainnya pemirsa, bahwa memang keris itu datangnya itu pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi Sunan Gunung Jati mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar itu dengan hadiah berupa sebilah keris itu. Dan menurut Babad Cirebon, bahwa keris itu juga nantinya dibawa oleh Sunan Gunung Jati selama beliau memerintah Cirebon itu. Bahkan dalam kisah yang lain, keris itu juga dikisahkan sebagai keris yang digunakan oleh Sunan Kudus untuk melakukan eksekusi mati kepada Syekh Siti Jenar, itu yang menggunakan keris Sang Hyang Naga. Ini menurut Babad Cirebon ya. Di antaranya yang mengisahkan tentang itu Babad Cirebon, kemudian juga dalam naskah Mertasinga juga begitu, bahwa senjatanya Sunan Gunung Jati atau pusakanya Sunan Gunung Jati itu salah satunya itu berupa keris, namanya itu Sang Hyang Naga.